Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini saya habis selesai beres-beres ya, terkait dengan pekerjaan. Alhamdulillah sudah istirahat. Ini masuk, kemarin kan masuk malam ya, ini sudah pagi, sudah istirahat ya, mau pulang tapi ini belum ya, ini baru jam 6 lewat sedikit lagi lah baru pulang ya. Ya sambil menunggu jam 7 ya, sambil ngevlog aja ya. Nggak tahu ini mau vlog tentang apa ya. Alhamdulillah ya, lumayan juga tadi malam bisa istirahat karena apa itu, pekerjaan itu selesainya jam berapa ya tadi malam itu, setengah 12. Habis itu istirahat makan, habis itu alhamdulillah bisa tidur kurang lebih hampir hampir 2 jam ya, ya tidurnya tadi malam itu. Alhamdulillah jam 2 sudah bangun ya. Alhamdulillah. Soalnya jarang-jarang juga sih. Biasanya saya itu jarang, kalau masuk malam itu jarang tidur sih. Karena persiapan itu sebelumnya itu adalah tidur dulu ya hari siang, terus satu malam itu tidak jarang jarang tidur sih ya. Karena biasanya saya sambil menyiapkan juga kopi. Ini ada, ini tuh sudah, sudah tergores ini. Misalnya saya buat kopi ini satu tumbler ini ya, satu malam itu ya alhamdulillah lah, sambil sambil duduk itu bisa menikmati ya. Itu yang penting gini ya teman-teman, pentingnya dalam sharing aja ya. Nggak tahu juga teman-teman ini menurut menurut teman-teman juga apakah penting juga atau tidak, terserah lah ya. Tapi kalau menurut saya ya ini sangat penting juga di dalam situasi apapun ya, baik itu dalam pekerjaan, dalam tim, dalam suatu perkumpulan. Yang namanya teman itu sangat penting ya, untuk menjadi support system di dalam lingkungan kita ya. Teman itu akan menjadi salah satu pengingat untuk kita ketika kita melangkah, sebelum itu melangkah lebih jauh ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang dapat menimbulkan problem ya, menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Bukan saja dalam kehidupan, dalam ya, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia apapun itu ya. Yang namanya teman itu sangat penting ya. Karena ketika kita mau bekerja, contohnya dalam pekerjaan ya, kita tidak bisa kan melakukan suatu pekerjaan itu sendirian. Pasti kita akan membutuhkan teman ya. Karena dalam pekerjaan itu ketika ada banyak teman ya, itu akan lebih mudah. Ketika ada kesulitan kita bisa saling sharing, saling tukar pikiran dan lain sebagainya ya. Kemudian juga dalam pergaulan seumpamanya ya, teman itu akan menjadi salah satu juga pengingat ya untuk kita ketika kita akan melangkah, dan apa yang kita lakukan itu jangan sampai itu menimbulkan suatu problem. Maka mereka lah yang akan mengingatkan kita jangan melakukan itu.
Dan apabila ada pekerjaan yang saya kira itu akan menjadi penting buat kita, mereka akan menjadi support ya untuk diri kita, sehingga mereka juga akan menjadi penyemangat. Banyak hal ya saya kira teman-teman ya. Jadi jangan menimbulkan permasalahan di dalam pertemanan itu, karena ya tentunya kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya, pasti membutuhkan, kita tidak bisa hidup sendirian ya. Jadi itu pentingnya ya salah satu teman juga itu beda juga dengan apa ya, dengan kerabat akrab. Apa ada orang yang mengatakan teman sama sahabat itu akan berbeda ya, mungkin tergantung orang yang apa namanya mendefinisikan atau menilai ya. Kalau saya juga sih ya bisa jadi ya, sahabat itu adalah mereka sudah tahu. Mungkin teman itu akan berbeda ya. Kalau teman itu bisa saja teman hanya bisa kenal di dunia, semuanya dunia kampus, dunia ya bisa satu kelas, itu adalah bisa dikatakan juga teman. Kalau sahabat itulah mungkin lebih dalam, mereka tahu, sudah tahulah apa namanya, semua kehidupan kita, sifat kita seperti apa, mereka sudah tahu lah. Seperti mereka itu adalah seperti saudara kandung sendiri. Mungkin itu ada namanya sahabat. Itu sih. Tapi yang menjadi penting itu adalah jangan pernah menyia-nyiakan atau mencari problem bersama teman itu ya. Apalagi kan sekarang itu kan dunianya kan sudah berbeda ya dengan zaman-zaman dulu. Kalau sekarang kan kita bisa mendapatkan teman di dunia maya ya, teman di Instagram, Facebook, kemudian dan lain sebagainya lah, dunia itu media sosial ya, kita bisa mendapatkan itu. Dan itu justru akan lebih luas dalam pertemanan kita ya, berbagai daerah, berbagai kota, berbagai provinsi dan lain sebagainya, bahkan berbagai negara ya, itu kita bisa mendapatkan teman. Kalau zaman dulu itu kita belum bisa mengenal apa ya, media sosial ya, teman kita biasanya hanya di dalam lingkungan kita saja, di situ satu desa ya, mentok-mentok lah dalam satu desa itu satu desa itu mengenal kita semua. Kalau tidak paling hanya satu lingkungan situ saja, di RT atau di palingan. Kalau seandainya kita tidak bergaul luas ya, dan mungkin juga ketika kita sekolah juga bisa jadi teman-teman sekolah kita berbagai, semuanya kita sekolah di desa, kita bisa satu desa itu kita bisa mendapatkan teman, atau di kecamatan, satu kabupaten itu kita mendapat hanya di sekitar lingkungan itu saja. Seperti dulu saya pernah sekolah di, kalau S1, kalau SD, SMP atau aliyah MTS itu kan hanya di satu desa saja ya. Alhamdulillah dunia pergaulan saya di desa itu lumayan luas juga ya. Alhamdulillah satu desa itu dalam istilahnya seumuran saya itu alhamdulillah banyak yang kenal, karena dulu itu saya sering main bola ya, dan main bolanya itu dari ujung ke ujung, sehingga satu angkatan itu saling kenal ya. Kemudian juga setelah itu setelah tamat MTS saya sekolah di kota ya, alhamdulillah berbagai daerah pun juga saya
mendapatkan pertemanan itu. Tetapi kalau untuk mendapatkan sosok sahabat yang benar-benar, sebenarnya ada sih, ada ya. Tapi setelah tamat itu sudah tapi belum dikatakan juga sebagai sahabat ya. Mungkin sebagai teman saja sih, karena waktu itu hanya beberapa bulan ya dengan orang tersebut ya. Karena dia pindahan dari daerah lain, karena dia ikut omnya di kota itu, sehingga dia masih pindah juga di sekolah waktu itu ya, di Alia. Dan hanya di sekitar itu, tahun itu belum ada Facebook. Saya sudah mulai Facebook ya tahun 2000 berapa, 2009 ya, 2009 2010 gitu kayaknya, itu Facebook sudah ada gitu. Terus setelah itu saya kuliah juga di Jogja. Alhamdulillah mendapatkan pertemanan yang sangat luas juga ya, berbagai daerah lah. Hampir mungkin teman saya itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada dari Maluku, ada yang dari Ternate, ada yang dari Ambon, ada yang dari mana ya? Kalau di Sulawesi pasti ya, dari Kendari itu ada. Terus juga ada yang dari NTB. Cuma yang di NTT itu ada juga. Nah, dari NTT itu ada, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Hampir semua daerah itu saya punya teman. Ya, hampir semua daerah. Gitu. Paling cuma yang di mana ya? Kalau di Jawa itu ya tidak usah dibilang, karena mayoritas kan orang di sana ya. Banyak sih pergaulan, apalagi ikut di organisasi itu tambah luas lagi ya, bisa mendapatkan pertemanan itu. Jadi karena dari sisi lain juga, karena ikut organisasi, alhamdulillah bisa mendapatkan banyak teman di berbagai daerah itu. Tapi kalau seandainya hanya cuma di perkuliahan saja, itu di dunia kampus hanya sebatas kuliah, tidak ikut organisasi, mungkin saya tidak akan mendapatkan teman dari berbagai daerah. Gitu sih. Makanya setelah itu kan, karena dunia kampus dunia sekarang itu kan dunia media sosial, ya mungkin bisa luas, dan pernah saya pada saat itu belum kenal dengan teman-teman saya yang ada di Malang. Hanya dengan dunia Facebook saya kontak mereka, misalnya ketemuan, ini kita ada acara organisasi ini di sini, dan ya alhamdulillah bisa ketemu juga. Cuma yang di mana ya di Jawa Timur juga ada, karena pertemanan pertemanan organisasi juga saya kontak. Saya mau ke Surabaya, bisa nggak ketemuan, alhamdulillah bisa dijemput juga, bisa main ke kosnya, dan alhamdulillah. Itulah namanya teman itu, jangan kita menyanyiakan, jangan pernah kita membuat masalah dengan seorang teman, karena ketika kita berada di suatu daerah, ketika kita punya teman itu, kita bisa menghubungi dia, dan kita bisa saling berjumpa, saling tukar pikiran dan lain sebagainya. Itu sehingga membuat kita itu kehidupan kita itu bisa menjadi berwarna gitu. Itu sih ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga akan merasakan itu juga ya. Nggak tahu apakah teman-teman mendapatkan teman itu dalam pergaulan sekawan kerja dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi masalah sih, selama itu
semuanya hubungannya baik-baik saja, berjalan dengan lancar, saya kira tidak menjadi masalah. Itulah, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Itu sih ya. Jadi mungkin terakhir adalah teman-teman, marilah kita memanfaatkan momentum dalam kehidupan kita, terutama dalam pergaulan. Kita mendapatkan kawan sekerja atau kawan seorganisasi, teman seorganisasi, atau teman seangkatan sekolah, kemudian berbagai macam hal kita mendapatkan teman itu. Ayo kita saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, dan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga bisa bisa menguatkan hubungan tali silaturahmi antara sesama manusia ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan vlog singkat ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan buat teman-teman juga. Kalau seandainya menurut teman-teman itu menjadi penting, oke lah, terima kasih ya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe juga ya, untuk mendapatkan dukungan dari teman-teman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.